Hai semua, selamat datang di Galantian Channel. Di video kali ini, aku akan membuat money cake karakter Upin dan Ipin. Spesial banget karena diisi uang di dalamnya. Base cake yang aku pakai hari ini adalah bolu coklat yang legit dan brownies pandan yang lembut dan moist. Perpaduan yang mantul banget pastinya. Sebagai hiasannya, aku akan membuat buttercream yang lembut, halus, nggak berpori, rasanya enak dan nggak ngendal. Yuk tonton videonya dan ikuti step-stepnya. Pertama, aku akan membuat kotak untuk tempat uangnya. Aku pakai kotak kue yang udah aku potong seukuran gulungan uangnya. Kalian bisa ukur sendiri menyesuaikan besar gulungan uang kalian masing-masing. Rekatkan sisi kanan dan kiri lipatannya dengan isolasi seperti ini. Rekatkan sampai di kedua sisinya rapi dan kokoh. Kalau udah diisolasi, hasilnya akan membentuk kotak seperti ini. Masukkan gulungan uangnya. Ini setiap lembar uangnya udah aku masukkan ke plastik, lalu aku rekatkan antara satu uang dengan yang lainnya, sehingga membentuk lembaran uang yang panjang. Lalu aku gulung uangnya dan aku rekatkan di ujung topper yang nanti akan ditarik keluar. Kalau kotaknya udah rapat, lanjut lapisi kotaknya dengan plastik, supaya tetap bersih saat dimasukkan ke dalam cake. Bungkus dengan rapat dan rapi seperti ini. Untuk lubang keluarnya uang agak dibuat lebar ya, supaya ketika ditarik nanti dapat mudah keluarnya. Plastik yang aku gunakan untuk membungkus setiap lembar uangnya adalah plastik bungkus es yang lentur dan tebal. Ukurannya 8 x 15 cm. Plastiknya yang buram karena kalau pakai yang bening susah digulung karena lebih kaku. Lapisi juga bagian atas kotaknya dengan plastik. Rekatkan dengan isolasi sampai rapat dan rapi. Untuk bagian lubang keluarnya uang jangan dilapisi plastik ya. Nanti bisa susah saat menarik keluar uangnya. Nah, ini udah jadi. Step berikutnya aku mulai membuat bolu coklatnya. Pertama, aku siapkan bahan coklatnya. Siapkan 90 gram coklat batang, 50 gram minyak goreng, dan 60 gram margarin. Satukan ketiga bahan di dalam wadah tahan panas. Aku pakai mangkuk stainless steel seperti ini. Bisa juga diganti dengan mangkuk kaca. Selanjutnya, panaskan air sampai mendidih. Kalau udah mendidih, matikan kompornya. Lalu letakkan mangkuk tadi di atasnya. Hati-hati terkena uap panasnya ya. Aduk-aduk sampai coklat dan margarinnya meleleh dan menyatu dengan minyak goreng. Proses melelehkan coklat seperti ini lebih aman dilakukan, karena tidak langsung terkena panas api kompor. Jadi lebih meminimalisir kerusakan coklat, karena coklat mudah sekali gosong jika terkena suhu tinggi dari api. Nah, sampai seperti ini ya. Angkat, kemudian diamkan hingga nanti siap dipakai. Step selanjutnya, aku buat adonan bolunya. Siapkan 4 butir telur, 160 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh peres SP, setengah sendok teh vanili cair, 110 gram tepung terigu protein sedang, 3 sendok makan coklat bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Pecahkan 4 butir telur ke dalam wadah bersih. Masukkan gula pasir, SP, vanili cair, dan garam. Lalu, mixer sampai mengembang, kental, dan berjejak. Mixer adonan dengan kecepatan tinggi ya.
Untuk durasi memiksernya kurang lebih selama 7 menit. Sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing ya. Pokoknya mixer adonannya sampai mengembang, kental, dan berjejak seperti ini. Nah, sampai seperti ini. Lanjut masukkan tepung terigu, baking powder, dan coklat bubuk. Diayak ya, supaya mudah tercampur. Ini aku udah ayak, tapi malah nggak kerekam. Aduk-aduk sebelum menyalakan mixernya. Hal ini dilakukan supaya tepungnya tidak berterbangan saat dimixer. Mixer adonan dengan speed paling rendah sebentar saja. Pokoknya asal tercampur rata. Tuang lelehan coklat tadi. Ini suhunya udah hangat kuku ya. Aduk melipat dengan spatula sampai tercampur rata. Seperti ini ya cara mengaduknya. Perhatikan dasar wadahnya. Pastikan gak ada endapan cairan supaya hasil bolunya gak bantet. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Tapi jangan sampai overmixing ya. Konsistensi akhir adonannya kental berjejak seperti ini. Lanjut olesi dasar loyang dengan margarin. Aku pakai loyang ukuran diameter 18 cm dan tinggi 7 cm. Beri kertas roti, lalu tuang adonan bolunya sampai habis. Adonannya kental berjejak dan ketika dituang akan membentuk pita seperti ini ya. Ini artinya adonan udah pas, gak overmixing saat pencampuran dengan lelehan coklat tadi. Ratakan permukaannya, lalu hentak-hentakan supaya gak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Jangan lupa panaskan kukusan sebelum memasukkan adonan bolunya. Masukkan adonan bolu saat kukusannya sudah panas dan beruap seperti ini. Tutup kukusan lalu kukus selama 40-45 menit dengan api sedang. Jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan kain bersih supaya bolunya tidak terkena tetesan uap air. Sambil menunggu bolunya matang, aku akan membuat brownies pandan. Siapkan 2 butir telur, 75 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, sejumput garam, 75 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram susu kental manis warna putih, 25 ml air, setengah sendok teh pasta pandan, pewarna warna hijau, dan 50 gram minyak goreng. Pertama-tama campur bahan cairnya lebih dulu. Ada susu kental manis, air, dan pasta pandan. Ini aku aduk dulu ya. Karena warnanya kurang hijau, jadi aku tambahkan sedikit pewarna makanan. Campur semuanya sampai rata. Step berikutnya, siapkan wadah bersih. Pecahkan 2 telur. Aku menggunakan telur yang masih fresh dan suhu ruang, supaya hasil adonannya bagus. Tambahkan gula pasir, SP, dan garam. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonan menjadi mengembang, kental, dan berjejak. Untuk durasi memixernya kurang lebih selama 5-7 menit. Tergantung kecepatan mixer kalian masing-masing. Pokoknya mixer sampai adonannya mengembang, kental, dan berjejak. Nah, sampai seperti ini ya. Kemudian tambahkan tepung terigu yang sudah diayak. Tuang semua tepungnya. Aduk asal supaya tidak berterbangan saat dimixer. Mixer dengan kecepatan paling rendah sambil tambahkan sedikit demi sedikit bahan cair. Ini aku tuang setengah bagian dulu. Kalau udah cukup tercampur, lanjut masukkan sisanya. Jangan sampai overmixing supaya adonannya tidak kempes. Mixer asal tercampur aja, jangan terlalu lama ya.
Bersihkan adonan di tepi-tepi wadah, lalu masukkan minyak goreng. Tuang semua minyaknya. Aduk dengan teknik berlipat sampai tercampur rata. Perhatikan dasar wadah ya. Pastikan tidak ada endapan minyak supaya browniesnya dapat mengembang sempurna. Di menit ke-40, aku coba cek kukusan dan ternyata bolunya udah matang. Kalian bisa coba tes tusuk bolunya dengan lidi atau tusuk sate. Kalau tidak ada adonan yang menempel, artinya bolu udah matang. Angkat bolu dari kukusan. Kemudian cek air dalam kukusan masih banyak atau tidak. Kalian bisa tambahkan air kukusannya untuk mengukus brownies pandan. Panaskan kembali kukusannya dengan api sedang. Lanjut keluarkan bolu dari loyang. Sisir dulu tepi loyangnya supaya mudah dikeluarkan. Alasi kain bersih lalu balik loyangnya. Hati-hati panas ya. Angkat loyangnya secara perlahan. Ambil kertas rotinya, lalu balik lagi posisi bolunya. Alasi dengan kertas supaya bolunya tidak menempel di nampan. Balik dengan hati-hati ya. Diamkan sampai benar-benar dingin. Lanjutkan tuang adonan brownies pandan ke loyang dengan ukuran yang sama dengan bolu tadi. Dasar loyangnya udah aku oles margarin dan aku kasih kertas roti sama seperti tadi. Ratakan permukaan adonan lalu hentak-hentakan. Masukkan adonan brownies ke dalam kukusan yang udah panas dan beruap. Tutup kukusan lalu kukus selama kurang lebih 30 menit sampai matang. Sambil menunggu browniesnya matang, aku akan membuat sirup gula untuk buttercream. Masukkan 70 gram gula halus dan 40 ml air ke dalam teflon atau panci. Gula halus yang aku pakai adalah gula pasir yang udah aku haluskan dengan blender. Masak sampai gulanya larut. Aduk sesekali supaya gulanya cepat larut. Kalau udah larut, angkat dan matikan kompornya. Pindahkan sirup gula ke mangkuk kaca supaya cepat dingin dan siap digunakan. Selanjutnya aku mulai membuat buttercreamnya. Siapkan 200 gram mentega putih dan 50 gram margarin. Aku mix supaya hasil buttercreamnya lebih gurih. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa pakai full mentega putih aja. Mixer sampai mengembang dan putih pucat seperti ini. Masukkan sirup gula yang udah dingin. Tuang semua sirup gula sampai habis. Tambahkan 1 sendok teh vanili cair supaya harum. Masukkan juga 1 saset susu kental manis. Aku pakai 1 saset ukuran 37 gram. Kalian bisa tambah lagi kalau kalian suka. Kemudian mixer kembali sampai teksturnya lembut dan ringan. Untuk durasi memixernya kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini udah mengembang, putih dan ringan. Ini udah jadi ya. Aduk buttercream dengan spatula supaya teksturnya lebih halus. Setelah 30 menit dikukus, aku cek browniesnya dan udah matang. Angkat brownies dan jangan lupa matikan kompornya. Hati-hati panas ya. Nah, ini dia brownies pandannya. Udah aku keluarkan dari loyang. Tunggu sampai dingin dan siap kita hias. Nah, ini bolu coklatnya udah dingin dan siap dipotong menjadi 2 layer. Caranya buat tanda keratan mengelilingi sisi bolunya seperti ini. Lalu potong perlahan mengikuti tanda tadi sambil diputar ya. Dengan begini hasil potongan akan rata dan gak miring sana sini.
Potong bolunya hati-hati dan perlahan, supaya hasilnya rapi. Lanjut siapkan alas start. Aku pakai ukuran 24 x 24 cm. Beri sedikit buttercream di bagian tengahnya, supaya cake-nya nggak mudah bergeser. Letakkan layer pertama, yaitu bolu coklat. Letakkan tepat di tengah-tengah alasnya ya. Beri buttercream di seluruh permukaan bolu. Ini buttercreamnya berwarna coklat karena aku beri tambahan pasta muka dan pewarna coklat. Ratakan buttercream dengan spatula seperti ini. Untuk layer kedua dan ketiga akan aku lubangi sesuai ukuran kotak uang yang udah aku buat di awal video tadi. Ambil potongan bolunya lalu sisihkan. Lakukan hal yang sama dengan brownies pandannya. Potong dan lubangi sesuai ukuran kotak uang. Usahakan posisi lubang kotaknya sama dengan posisi lubang yang udah kita buat di bolu tadi. Ini brownies pandannya juga udah dingin ya. Ambil potongan browniesnya, lalu sisihkan juga. Kalau udah, letakkan brownies pandan di atas bolu coklat tadi. Beri buttercream di seluruh permukaannya. Semprotkan buttercreamnya dengan piping bag atau plastik segitiga sampai menutupi seluruh permukaan brownies. Kemudian ratakan dengan spatula. Kalau udah rata, letakkan layer ketiga yaitu bolu coklat. Pastikan posisinya pas, lalu masukkan kotak uangnya. Tekan-tekan perlahan sampai kotaknya masuk ke dalam cake. Tekan dengan hati-hati dan perlahan supaya cake-nya nggak rusak. Nah, sampai seperti ini ya. Tambal lubang kotaknya dengan potongan brownies pandan sampai tertutup rapat. Rapikan sela-sela layer dengan menambahkan buttercream di bagian yang tidak rata. Kemudian ratakan dengan spatula seperti ini. Ratakan dan rapikan. Tambahkan buttercreamnya lagi kalau masih ada yang bolong. Step berikutnya lapisi cake dengan buttercream. Ini buttercreamnya udah aku kasih pewarna kuning. Semprotkan buttercreamnya dengan piping bag atau plastik segitiga sampai menutupi seluruh permukaan cake-nya. Aku menggunakan plastik segitiga atau piping bag untuk mempermudah meratakan buttercreamnya. Lanjut ratakan buttercreamnya dengan scraper sambil diputar. Ratakan buttercreamnya pelan-pelan aja seperti ini. Bersihkan sisa buttercream yang menempel di scraper dengan spatula setiap selesai memoles buttercreamnya, supaya saat memoles bagian berikutnya, hasilnya bisa mulus. Step ini memang membutuhkan kesabaran, supaya hasilnya bisa mulus. Kalau masih ada spot-spot yang bolong, tambah lagi dengan buttercream, lalu ratakan dan poles kembali sampai mulus. Rapikan dan ratakan pelan-pelan aja seperti ini sambil diputar. Tambahkan lagi buttercreamnya lalu poles kembali kalau masih ada spot-spot yang kurang rata. Kalau udah cukup mulus, lanjut lapisi juga bagian atasnya dengan buttercream. Ratakan dengan spatula sampai menutupi seluruh permukaan cake. Step berikutnya, hias tepi cake dengan buttercream yang telah diberi pewarna biru. Aku pakai spit berbentuk bunga seperti ini ya. Semprotkan buttercream sampai mengelilingi penuh cake-nya. Kalian bisa pakai spit bentuk apa saja sesuai dengan yang kalian suka. Lakukan hal yang sama untuk tepi cake bagian bawah.
Kalian bisa beri tulisan ucapan ulang tahun seperti ini dengan menggunakan buttercream juga. Ini aku tulis dengan posisi cake-nya sedikit aku miringkan. Tulis dengan hati-hati dan perlahan supaya hasilnya rapi. Aku beri hiasan topper karakter Upin dan Ipin di atasnya. Ini aku tancapkan dengan tusuk gigi yang bersih. Untuk menancapkan topper di bagian bawah, aku semprotkan buttercream bentuk bunga, lalu aku tancapkan toppernya di buttercream tanpa tusuk gigi. Tancapkan sampai menempel erat, supaya tidak mudah jatuh saat terkena guncangan. Hias lagi sekeliling topper dengan buttercream bunga, supaya lebih cantik. Kalian bisa atur posisi toppernya sesuai keinginan kalian masing-masing. Terakhir, taburkan trimit warna-warni menyebar di permukaan cake seperti ini. Taburkan trimitnya sedikit demi sedikit mengelilingi cake-nya. Beri juga di bagian sisi samping cake-nya, supaya lebih berwarna. Kalian juga bisa tambahkan permen warna-warni kalau kalian suka. Pokoknya hias sesuai selera dan kreativitas kalian masing-masing ya. Nah, ini dia mini cake karakter Upin dan Ipinnya. Gimana? Mudah kan cara dekornya? Sederhana tapi tetap cantik pastinya. Selamat ulang tahun untuk adik Arkan dan semoga panjang umur. Kalau kalian suka dengan resep, tips, dan trik dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di resep-resep selanjutnya. Bye!